Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, hari ini di pagi ini kita akan mempelajari materi yang baru yaitu statistika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya. Kita belum belajar, mari kita berdoa mulai. Sudah selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Tapi sebelum itu, kalau ada sampah silakan dibuang. Raka, Malika juga ya? Di SMP ya. Ini datanya disebutnya adalah data tunggal. Ya, kalau kita perhatikan, biasanya kalian itu kalau ada soal begini, ini diapain? Dikerjain. Biasanya yang kita cari apanya sih? Rata-rata. Saya rata-rata apa lagi? Median gitu ya. Cuma gitu doang ya. Nanti hari ini kita akan membuat dari bentuk seperti ini ya, dibuat menjadi tabel. Tapi tabelnya itu menjadi lebih sederhana. Karena kalau ini kan nanti kebayang, ini datanya cuma 12 orang. Ya, 12 orang dan nilainya per masing-masing dimunculkan. Gimana kalau variasinya nilainya ada sampai ratusan? Gitu kan ya? Sampai ada ratusan berarti kita harus melihat tabel yang panjangnya ratusan. Gitu ya. Variasinya. Kalau misalnya tinggi badan dari tingginya yang 70 cm gitu kan ya, sampai tingginya 200 cm. Wah, kebayang kan? Jadi semakin banyak kan harus semakin ya panjang. Makanya kita akan mencoba membuat ini disebutnya data tunggal dan kita akan lihat kalau apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ini perbedaannya ya. Yang ini yang sebelah kanan Bapak sebut ini data tunggal, yang ini data kelompok. Apa sih perbedaannya? Apa? Nilainya berapa? Yang sebelah sini. Oh, ada range-nya ya dari 30 sampai 39. Yang ini nggak ada ya, cuma satu. Jadi kalau kita lihat nilainya 3, frekuensinya 3, berapa tuh? Berarti kan nilainya 3 gitu ya. Kalau ini misalnya 30 sampai 39 ada 6, berapa nilainya? 6. Enggak dong. Nilai dari 30 sampai 39 ada 6 datanya. Nilainya berapa aja? Ya sekitaran segitu. Kita nggak tahu. Pokoknya di antara 30 sampai 39 ada 6 orang, tapi nggak tahu ya, nilainya berapa gitu ya. Kebayang kan? Bisa aja 30 semua gitu ya. Ada 6 gitu ada. Atau mungkin bisa aja 39 ya. Nah, kelebihannya apa sih kalau gitu dari yang tabel sebelah kiri? Kelebihannya apa? Lebih spesifik. Jadi kita punya data ya nilainya jelas gitu ya. Oh ya kalau itu 4 ya berarti ada 4. 5 ada 5. Gitu. Itu kelebihan dari data yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan? Umum. Kelebihannya adalah umum. Oke, soalnya gitu. Ya kelebihannya. Apa? Nggak terlalu panjang. Kebayang dong, kalau kita range nilainya nih, misalkan ini adalah nilai ulangan kalian, yang mungkin range-nya adalah 0 sampai 100. Kita buat data seperti ini. Kan nilai kalian beda-beda ya? Ada yang 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Gitu kan ya? Oh, nggak sampai jelas dong sampai 99 gitu ya. Sampai 99. Jadi kan kebayang, setiap orang itu punya nilai dan mungkin tidak ada yang sama, frekuensinya 1, 1, 1, 1. Gitu ya. Itu akan menjadi sangat panjang, tidak efektif. Tapi kalau kita bikin kelas interval, mungkin dari 0, nggak ada lah di sini. Dari 1 sampai ya sekian gitu ya, dari berapa sampai sekian itu mungkin cukup 5 tabel saja, 5 baris ya. Jadi sekali lagi kegunaan yang paling sederhana di kelas yang data kelompok ini adalah jadi lebih sederhana, tapi intinya apa ya, makanya kalau kalian perhatikan data seperti ini ada di mana ya, data-data seperti ini yang data kelompok ya, range yang berupa range umur ya, biasanya umur. Jadi kayak contohnya dari umur berapa sampai berapa. Kalau di Dufan biasanya ada tinggi gitu ya, tinggi juga tuh kalau mau main games gitu ya. Terus ada di mana lagi? Atau apa datanya yang berupa range selain nilai umur, apalagi berat badan ya, BB ya, terus apa lagi jumlah barang nggak bisa ya, jumlah barang mah karena tergantung ya jumlah barang. Kalau kamu membuat apa ya perusahaan ya, kalau kita bisa bikin seperti itu, mungkin kalau kita di perusahaan pasti ada seperti itu. Cuman kalau yang kita biasa lihat di kehidupan sehari-hari mungkin tinggi badan, berat badan, umur gitu ya. Nah, contoh yang akan kita buat hari ini adalah dan kita pelajari. Nah, data berupa infografis ini gitu ya. Jadi data yang akan kita bikin adalah kurang lebih seperti ini. Contohnya kelompok usia sekolah. Ini di daerah data pendidikan di kecamatan suatu daerah ya. Nah, contohnya yang kelompok usia sekolah itu yang sekolah adalah dari 7 sampai 12 SD, SMP, SMA untuk mengelompokkan gitu ya. Kalau yang ini kelompok usia produktif. Produktif itu apa ya? Istilah saja. Jadi yang produktif itu apa? Kalau ini kalau Bapak melihatnya sih kayak kalau 0 sampai 14 tahun 26 yang Bapak ya produktif itu sebenarnya udah bisa menghasilkan ya. Oke, tujuan pembelajaran yang akan
kita pelajari hari ini. Dengan kegiatan Project Based Learning, diharapkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, memberi saran, dan kritik. Serta yang pertama, peserta didik mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data tunggal dan kelompok yang disajikan dalam bentuk diagram dan tabel dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan data hasil pengukuran dan pencacahan dalam distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Oke. Perhatikan ya, di grup kita udah ada di bawah share di sana LKPD-nya. Jadi silakan dibuka. Di sana sekali lagi yang kita lakukan hari ini adalah pertama, kalian tentuin dulu mau data apa, satu aja, cukup satu ya. Cukup satu yang ada nilainya. Nilainya tadi ya berupa angka. Jadi bukan contohnya merek, contohnya yang merek apa, karena kalau cuma merek contohnya merek sesuatu yang kamu pakai, yang mungkin hanya beberapa aja dan datanya tidak bisa dalam bentuk kelompok gitu ya. Jadi yang Bapak harapkan itu adalah data berbentuk nilai. Kalau umur kalian kayaknya mirip-mirip lah ya, jadi nanti nggak bisa dikelompokkan. Jadi kalau mau umur ya boleh ayahnya atau ibunya dan seterusnya. Jadi itu kreativitas kalian masing-masing. Dan pastikan datanya itu berbeda dengan kelompok lainnya. Ya. Terus juga nanti setelah data itu sudah kalian pastikan, selanjutnya kalian tinggal wawancara aja semuanya. Ya. Jadi di sini kan tadi ada 33 orang, berarti ada yang bagian wawancara, nanti ada bagian yang ngolah data dan membuat infografisnya, gitu ya. Jangan nanti dibagi-bagi aja, siapa yang wawancaranya ya di sini aja. Yang nggak usah sampai ke depan ke pos satpam, gitu ya. Karena ada bestinya ya. Dan sudah pos satpam gitu ya istilahnya. Oke. Nah, ada yang mau ditanyain dulu, silakan terkait ini. Untuk membuat dari data tunggal ke data kelompok, silakan kalian mungkin bisa searching di internet ya. Bagaimana cara mengubah data tunggal menjadi kelompok? Di sana ada caranya, dan untuk menghitungnya kalian bisa menggunakan kalkulator dan lain-lainnya. Ya, oke itu aja. Silakan tahapan-tahapannya sekali lagi sudah sangat jelas di LKPD-nya. Silakan coba bagi kelompok. Kelompoknya masih sama dengan yang kemarin yang heterogen itu. Silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing di komputer yang nyala. Ya, ada yang mau ditanyain dulu terkait yang hari ini akan dilakukan? Oh, boleh nggak pakai Corel? Boleh kalau ada di komputernya ya. Ini kan bisa sambil internet ya. Jadi kalian pokoknya boleh pakai apapun itu. Jangan ada yang mau ditanya dulu apa yang akan kita lakukan hari ini? Gak ada? Oke, kalau gitu silakan dibagi kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2, kelompok 3 di sebelah sini, 4, 5, 6. Takutnya di sebelah situ enggak. Oke, silakan. Data tunggalnya untuk di data per masing-masing, nanti dari data tunggal itu dibuat jadi kelompok. Ya, jadi yang pertama kita akan membuat data tunggalnya, jadi ada 33 data nih. Nanti setelah itu ada perhitungannya, setelah itu jadilah kelompok. Karena ketika kita mengelompokkan seperti ini ada caranya, cara ngitungnya. Gitu ya. Nanti kita lihat, silakan kalian bisa searching. Ada lagi? Jadi selain pokoknya yang kita akan dapatkan di wawancara itu hanya data tunggal. Koma sekali lagi boleh, jadi contohnya umurnya pakai koma boleh. Misal ya. Oke ya. Jangan ada lagi yang ditanya? Nggak ada? Ya oke silakan mulai dibuka KPD-nya. Lalu didiskusikan judul yang tepat untuk kalian apa? Gitu ya. Kalau judulnya udah dapat, sekali lagi kasih tahu Bapak ya. Udah tahu Pak. Udah tahu ya? Apa? Datang berapa banyak mantan? Mantan. Oke, mantan. Mantan apa? Mantan pacar. Oh, mantan pacar. Kayaknya mantan pacar kalian kan masih sampai 2 kan ya? Nggak ada belasan kan? Ada. Oh, ada yang sampai belasan ya? Itu ada range-nya. Boleh lah ya, supaya kita melihat sosialnya ya yang terjadi di zaman sekarang. Nanti intinya data infografis itu akan kita tayangkan. Ingat ya sekali lagi.
Jangkauan berarti yang paling banyak sama paling sedikit. Diperoleh 35 data, terus 35 data yang 0 sampai 2 katanya itu ada 24 orang, 3 sampai 5 ada 5 orang, 6 sampai 8 ada 2 orang, 9 sampai 11 ada 1 orang, 12 sampai 14 ada 1 orang, 15 sampai 17 ada 1 orang, dan 18 sampai 20 ada 1 orang. Untuk dari tabelnya bentuknya seperti ini, terus dari diagram lingkarannya seperti ini, untuk grafik yang turunnya seperti ini, dan grafik yang naiknya seperti ini. Nah, ini kita membuat grafiknya di Excel. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berat badan siswa sendiri kelas 11 dan berikut ini data yang tadi kita dapat setelah wawancara. Ada 33 data dan untuk dari jangkauannya itu dari data terbesar dikurangi data terkecil kita dapat 31, untuk banyak kelasnya itu 1 ditambah 3,3 dari datanya itu 33 data didapat banyak kelas itu ada 6. Lalu untuk panjang intervalnya itu dari jangkauan dibagi banyak kelas didapat 8,5. Untuk panjang intervalnya didapat untuk bikin tabel statistikanya itu seperti berikut. Dan untuk berat badannya kita bagi jadi ada 6 kelas sesuai dari sesuai perhitungan tadi, yaitu 39 sampai 48, 49 sampai 58, 59 sampai 68, 69 sampai 78, 79 sampai 68, dan yang terakhir 89 sampai 98. Untuk frekuensi sendiri yaitu ada 8, 14, 5, 0 dan 1. Dan untuk diagram lingkarannya didapat bentuknya kayak gini. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke, nah itu tapi sebelum itu silakan kira-kira dari data ini apa yang bisa kita lihat dari tabelnya? Yang paling banyak ya di 49 sampai 58. Dan yang perlu diketahui dalam pembuatan kelas itu juga belum tentu semuanya ada frekuensinya. Kenapa? Karena ya bisa kita lihat di sini ada yang 0 itu nggak masalah gitu ya. Jadi sekali lagi ketika memang desain di berat badan 79 sampai 88 yang tidak ada ya tidak masalah gitu ya. Jangan ada yang ditanya dulu dari hari ini pembelajaran hari ini. Oke, kita simpulkan dari pembelajaran hari ini apa? Mengolah data ya. Jadi dalam pengolahan data, pengelompokan data itu sebenarnya tidak langsung range-nya itu ya seenak kita gitu ya. Kenapa? Karena itu untuk mempermudah dalam membuat penjelasan kepada orang sekitar. Ketika range-nya itu sedikit, mungkin nanti datanya kan tadi sekali lagi kita tergantung dari banyaknya kelas ya. Banyaknya kelas itu tergantung dari banyaknya data yang kalian kumpulkan. Kalau ratusan mungkin nanti juga berbeda gitu ya banyaknya kelasnya. Oke, jadi sekali lagi yang kita perhatikan dalam pengelompokan data itu tidak serta-merta kita seenak ngajak, gitu ya. Saya pengen dari berapa sampai berapa enggak, gitu ya. Ada caranya. Dan untuk infografis yang disampaikan juga, mungkin kalian tadi ya ada yang sudah pakai Canva, cuma tadi tidak tersampaikan karena belum selesai ya. Nanti jadi sekali lagi selesaikan dan dikirim ke Bapak, ya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan masuk ke min, median, dan modus untuk data statistika kelompok. Mungkin di SMP kalian udah belajar data tunggalnya. Hari ini kita nanti permasalahannya kita ke data kelompok. Sikap sebelum pulang, kita berdoa. Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.